pewarna buat pacar Cinanya, saya pakai pewarna One Tech. Efek akumulasi jangka panjang ini malah yang lebih berbahaya karena tidak terdeteksi, kita merasa aman-aman saja. Kemudian setelah akumulasi, yang berbahaya ini misalnya adalah mutagenisitas. Mutagenisitas itu adalah sel-sel di dalam tubuh itu berubah. Yang paling bahaya, dia berubah menjadi sel kanker. Apa sih bahayanya ketika kita menggunakan pewarna-pewarna yang memang tidak diizinkan untuk produk pangan? Pewarna-pewarna tersebut bisa menyebabkan karsinogenik tentunya jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Sebetulnya itu pengawetnya juga ini. Iya, cepet basi ini. Bulan suci Ramadan menjadi momen yang dinantikan umat muslim di seluruh dunia. Tidak saja untuk berpuasa, tapi juga untuk menikmati hidangan berbuka dengan berbagai cita rasa. Di Indonesia, pemirsa, takjil hadir dalam beragam pilihan. Sebut saja es kolak, es buah, aneka bubur seperti bubur pacar Cina dan juga gorengan. Tapi apa jadinya jika panganan takjil ini dibubuhi bahan berbahaya? Bersama saya Agung Hardiansyah, inilah Expose. Kali ini takjil pacar Cina mengandung pewarna tekstil. Bubur pacar Cina terbuat dari tepung tapioka yang diberi pewarna, direbus bersama gula pasir, air dan santan yang gurih menjadikan makanan ini kaya akan rasa. Tapi apa jadinya jika pewarna yang dipakai justru bukan khusus untuk makanan, melainkan pewarna tekstil? Cantiknya helaian kain-kain ini tak luput dari pewarnaan dan corak yang ditorehkan. Pewarna tekstil menjadi bagian penting dalam industri pakaian. Zat warna bisa mengubah tampilan serat menjadi beragam nuansa, menciptakan karya seni kain yang lebih indah, menarik, dan memiliki nilai jual tinggi. Tapi apa jadinya jika pewarna tekstil sintetis yang seharusnya untuk pakaian justru digunakan bukan sesuai peruntukannya, melainkan dijadikan campuran dalam bahan makanan? Pacar Cina adalah sejenis panganan yang terbuat dari tepung tapioka. Makanan yang umumnya berbentuk bulat atau kotak ini dikenal di banyak negara seperti Asia Timur, Tenggara, dan Selatan. Pacar Cina juga kerap dijadikan campuran dalam aneka kue ataupun minuman. Di bulan Ramadan, pacar Cina banyak dijajakan dalam varian panganan bubur pacar Cina sebagai menu takjil. Dari hasil penelusuran tim Expose kali ini, berhasil menjumpai oknum pembuat sekaligus penjual bubur pacar Cina yang mencampurkan dagangannya dengan pewarna tekstil. Ia kerap menjajakan dagangannya melalui media sosial. Dengan cara open order, barulah ia membuat bubur pacar Cina. Sebelum memulai aksinya meramu berbagai adonan bubur pacar Cina, pelaku yang merupakan seorang perempuan parubaya ini berbelanja bahan-bahan terlebih dahulu. Bahan-bahan pacar Cina pada umumnya yakni tepung, gula, dan pewarna. Hanya saja demi meraup keuntungan besar, ia justru membeli pewarna tekstil. Gula yang seharusnya gula alami, pelaku memakai gula dan agar dagangannya masih bisa dijual keesokan harinya, alias agar dagangannya tidak cepat basi, ia juga mencampurkan pijer atau boraks. Setelah selesai berbelanja, pelaku bergegas mengolah bahan-bahan tersebut.
Tak butuh waktu lama, dengan lihainya pacar Cina buatannya pun jadi. Dalam kesehariannya, pelaku yang juga merupakan seorang ibu rumah tangga ini sudah memiliki pelanggan tetap yang kerap memesan bubur pacar Cinanya melalui WhatsApp. Setiap harinya, pembuat sekaligus pedagang pacar Cina mengandung pewarna pakaian ini bisa membuat puluhan, bahkan ratusan bungkus bubur pacar Cina. Semuanya tergantung pesanan dari pelanggan. Momen Ramadan menjadi berkah baginya karena semakin banyak yang memesan pacar Cina dagangannya. Membuat pacar Cina untuk dijual lagi ke penjual-penjual. Awal mulanya belajar membuat pacar Cina ini belajar dari keluarga kah atau dari teman atau seperti apa? Awalnya saya ikut kerja sama teman. Saya liatin bagaimana cara membuatnya. Lama-kelamaan saya sudah bisa. Saya mencoba bikin sendiri dan hasilnya labanya untungnya lebih besar. Jadi saya mau mulai aja mencoba jualan sendiri. Berapa lama tuh Mbak belajarnya? Kurang lebih 8 bulan sampai 1 tahunan lah. Nah, untuk yang sekarang ini nih, ketika udah usaha sendiri ini udah berlangsung berapa lama? Hampir 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Kalau boleh dijelasin prosesnya belanja itu bahan-bahannya apa aja? Belanja bahan-bahan untuk membuat pacar Cina dari tapioka curah, warna buat pacar Cinanya. Saya pakai pengawet sedikit agar tahan lama. Apakah dulu juga sempat bikin pacar Cina yang bahannya lebih bagus dari ini atau gimana? Saya pernah nyoba, ya cuman gak tahan lama, paling lama sampai 2 hari itu juga harus masuk kulkas. Kalau ini kan saya nggak mau cari ini ya, kita cari aman aja gitu. Jadi saya pikir nggak apa-apa, mungkin nyobain pakai pengawet sedikit mah nggak apa-apa gitu. Dibandingin belajar modal dengan yang sekarang itu perbedaannya berapa banyak? Lumayan jauh, banyak. Lumayan jauh. Kalau itu pakai bahan-bahan yang sekarang saya pakai. Kalau dulu dari 50 paling jadi 100.000. Kita kadang-kadang kalau nyetok kita beli karungan. Kalau misalkan gula, kita ya dari 1 bungkus juga itu sebenarnya bisa kepakai sampai 50-60 bungkus. Jadi 10 juga masih 10 bungkus ya. Iya, 10 saset. Karena akhir-akhir ini jualan saya menurun, penjualan saya menurun, terus yang dulunya itu pemesanan suka banyak, sekarang jadi menurun. Terus kan kita kan nggak mau menghambur-hamburkan tenaga istilahnya ya, jadi tenaganya kan sedikit capek, banyak capek gitu. Jadi ya udahlah, bikin banyak, bikin stok aja di rumah gitu supaya awetnya lama. Ya kita bikin pakai pengawet gitu. Saya cari tahu sendiri, saya ulik-ulik aja, nyobain dan akhirnya ya lumayan lah itu. Untungnya banyak, modalnya sedikit gitu. Terus kita lagi nggak terlalu rugi kalau misalkan bahan-bahannya bagus kan cepet basi, kan nggak bisa dijual, pasti langsung dibuang. So nggak apa-apa sih, soalnya kan kita pakainya sedikit-sedikit. Jadi kalau misalkan orang awam mah mungkin nggak ngaruh kalau soal rasa mah. Mbak sebagai pengrajin sendiri, apakah tahu bahwa sebenarnya bahan-bahan yang tadi itu baik di jerama wantek itu tidak boleh digunakan untuk makanan? Iya sih, saya tahu. Tapi gimana lagi, tuntutan kehidupan. Kita buka open PO dari HP, dari handphone, pakai Facebook, pakai WA. Lumayan lah, ada yang nyanggut gitu, 1-2 mah. Sekali PO buka berapa pesanan gitu? Kalau misalkan perorangan paling 4 orang, itu juga untuk dijual lagi, untuk dijual lagi oleh dia. Kalau misalkan buka PO mah ya paling yang nyanggutnya 5 bungkus, 6 bungkus gitu, nggak banyak, tapi kan kita bikinnya jadi satuin gitu. Kadang ada yang dianterin.
Iya, kalau gimana ininya sih situasinya, kalau misalkan dianya sibuk, minta dianterin, ya kita yang nganterin ke tempatnya. Itu selama 2 tahun itu berarti pelanggannya cenderung naik atau seperti apa? Kalau sekarang sih alhamdulillah ya meningkat. Kalau dulu kan paling yang jualan cuma teman saya aja. Sekarang alhamdulillah udah nambahin kan. Udah nambahin terus setiap harinya juga bisa sampai 200 piece itu bikin. Setiap bungkusnya pacar Cina pelaku dijual seharga Rp4.000. Sementara modal yang dikeluarkan hanya Rp1.500 hingga Rp2.000 per bungkus. Menurutnya saat bulan Ramadan penjualan meningkat signifikan. Keuntungan per bulan bisa mencapai Rp6 juta. Kalau seminggu keuntungannya kita kalau misalkan lagi rame-ramenya ya bisa sampai 1,5 juta. Iya, keuntungannya kita. Kalau untuk belanja lagi kita 500 ribuan lah. Karena cita rasa yang manis dan gurih membuat bubur pacar Cina banyak diminati dan diburu pembeli. Selain bubur, varian pacar Cina ini juga dijadikan sebagai campuran kue basah dan es podeng. Ketika bulan Ramadan, bubur pacar Cina atau aneka olahan pacar Cina lainnya dijadikan santapan saat berbuka puasa. Pacar Cina juga kerap dijadikan menu makanan penutup atau dessert. Terkait peredaran takjil yang mengandung pewarna tekstil, tim Expose sempat menanyakan pada beberapa pembeli apakah mereka mengetahui keberadaan makanan, salah satunya bubur pacar Cina yang mengandung pewarna tekstil. Kalau biasanya sih saya suka beli kayak es pisang hijau, terus kolak, terus pacar Cina juga kadang. Nah, kalau misalnya ada temuan nih Mas, pacar Cina yang pakai pewarna tekstil atau mengandung rodamin B, tanggapannya gimana Mas? Tanggapannya ya, waduh bahaya sih Mas itu. Kita nyari makanan yang sehat-sehat lah, apalagi yang warnanya terlalu mencreng banget gitu. Agak curiga juga, takutnya ada bahan-bahan yang bikin nggak sehat gitu lah. Kalau yang ada perwarnanya sih mungkin lebih banyak ke minuman kali ya. Cuman kalau makanan kurang tahu juga yang banyak yang pakai pewarna itu apa. Kan belakangan ternyata ada temuan nih kalau ada bubur pacar Cina yang pakai mengandung pewarna tekstil gitu ya. Kalau dari tanggapan Mbak Davina sendiri gimana terkait temuannya? Ya tentu bahaya banget, apalagi kan ini kita buat buka gitu ya, buka puasa setelah seharian puasa tapi malah makan yang berbahaya, itu kan malah bikin nggak enak gitu, bikin sakit. Sering curiga nggak Mbak lihat makanan yang mungkin warnanya terlalu cerah atau terlalu mentereng begitu? Walaupun ya tentu curiga banget ya, walaupun itu bikin tertarik, tapi kalau saking ngejrengnya itu malah bikin bahaya, malah bikin was-was, bikin waspada. Selama bulan puasa ini, terutama pas nyari takjil kan sering banget nemu makanan takjil yang ada pewarnanya ya. Tertarik nggak Mbak untuk beli? Kalau saya sih malah justru jarang beli yang warna ya, karena emang nggak suka yang terlalu manis, jadi lebih banyak belinya yang ke gorengan atau mungkin lontong kayak gitu. Saya juga sama sih, lebih suka kue tradisional gitu, kayak lemper atau yang gak banyak diwarna-warnain sih. Nah, kemarin kan sempat ada temuan nih Mbak, panganan berupa bubur pacar Cina yang ternyata ada pewarna rodamin B-nya yang semestinya nggak buat makanan. Kalau tanggapan dari kakak-kakak berdua seperti apa? Kalau yang udah ketahuan kayak gitu sih pasti nggak mau beli ya. Jadi ya gimana, maksudnya walaupun menarik tapi kan nggak sehat juga. Jadi kayaknya sih nggak akan beli. Ya sebenarnya jadi agak trust issues juga ya kalau begitu ketahuan satu di tempat lain yang nggak ketahuan, jadi agak hati-hati sih, jadi dihindarin aja sebenarnya. Mungkin kalau warnanya terlalu terang ya, harusnya kan kalau bubur mutiara itu warnanya nggak terlalu merah tuh, jadi kayak agak pucat. Cuma kalau udah terlalu merah sih pasti agak curiga gitu. Jadi harusnya yang alami aja lah gitu. Karena kalau kelihatan dia warnanya mencolok sih biasanya emang udah ada tambahannya sih. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui adanya peredaran makanan mengandung zat berbahaya, di antaranya makanan dengan campuran pewarna tekstil. Masyarakat juga belum sadar sepenuhnya bahaya dari makanan yang dikonsumsi jika kita tidak jeli dalam memilih dan memilahnya. Selanjutnya, untuk memastikan apakah benar pacar Cina yang dibuat oleh pelaku positif mengandung pewarna tekstil,
Tim Expose membawa sampel pacar Cina buatan pelaku dan juga sampel acak pacar Cina yang kami beli di tempat lain untuk dilakukan proses uji laboratorium. Ironis karena menurut pelaku tidak hanya pewarna tekstil agar dagangannya tahan lama, ia juga mencampurkan zat berbahaya lain ke dalam makanan dagangannya. Jangan kemana-mana, pemirsa. Expose akan kembali dengan penelusuran lebih mendalam sesaat lagi. Jalan tol Jakarta Cikampek atau Japek 2 Selatan digunakan saat arus mudik dan balik lebaran 2025. Di tengah hiruk-pikuk arus mudik, tim liputan Berita 1 hadir untuk memberikan informasi terkini. Berangkat dengan semangat menyusuri perjalanan yang penuh cerita, memastikan setiap momen tersaji dengan sempurna. Liputan kami hadir langsung dari pusat pergerakan pemudik. Selamat siang pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari terminal, Terminal Pulau Gebang, stasiun, puncak arus mudik ini akan diprediksikan hingga bandara. Dari pihak Bandara Soekarno-Hatta menyampaikan bahwa pantau terus update arus mudik lewat Berita Mudik hanya di Berita 1, bersatu raih berkah. Silaturahim itu bahasa Indonesia, tapi asal katanya itu berasal dari bahasa Arab. Silah artinya connecting, to connect, hubungan. Rahim artinya cinta. Jadi hubungan cinta. Karena itu saya ingin menekankan pada kesempatan ini, mari memperluas wilayah silaturahim ini, bukan saja bersilaturahim dengan sesama umat manusia, tapi juga kepada makhluk lain. Karena itu mari kita mengevaluasi kehidupan kita dalam bulan Ramadan ini. Terima kasih. Destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling. Masjid Istiqlal yang sudah didirikan tahun 2015, yang tadinya itu gereja ya Mas di sini sebelumnya, akan diadakan di Ramadan ini di masjid ini. Insya Allah kita Ramadan ada sholat tarawih. Saksikan Vlogger on the Road. Berita 1, bersatu raih berkah. Untuk memastikan apakah tajil bubur pacar Cina pelaku positif mengandung pewarna tekstil, tim Expose kemudian membawa sampel pacar Cina buatan pelaku dan sampel pacar Cina yang dibeli secara acak untuk dilakukan pengujian laboratorium. Tim Expose membawa 4 sampel pacar Cina untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Pangan Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat. 1 sampel milik pelaku dan 3 sampel lainnya dibeli secara acak. Pengujian dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Sampel pertama itu tidak teridentifikasi adanya pewarna. Kemudian sampel yang B dan yang ketiga atau yang C itu teridentifikasi mengandung rodamin B. Jadi rodamin B ini adalah pewarna tekstil yang tidak diizinkan untuk bahan pangan. Kemudian di sampel yang terakhir pacar Cina yang sampel D itu teridentifikasi ada 2 jenis pewarna, yaitu tartazin dan brilliant blue. Nah, walaupun teridentifikasi tartazin dan brilliant blue, dua jenis pewarna ini merupakan pewarna yang diizinkan untuk pangan. Akan tetapi kita perlu tinjau lagi apakah penggunaannya sudah sesuai dengan batas atau belum. Pengujian kualitatif dengan metode spot test, yakni melarutkan pewarna yang ada pada bahan pangan dengan menggunakan pelarut. Selanjutnya dipanaskan yang tujuannya agar warna lebih terekstrak ke media bulu domba. Setelah proses pemanasan menggunakan bantuan bulu domba sebagai media untuk menyerap warna, kemudian dilakukan tahapan pencucian.
Tahapan pencucian dilakukan agar bulu domba yang sudah menyerap warna akan terlihat apakah menggunakan pewarna tekstil atau pewarna alami. Jika memang menggunakan pewarna alami, maka pewarna akan larut, bulu domba akan kembali ke warna putih. Tapi, jika yang digunakan adalah pewarna tekstil, maka zat warna akan menempel pada bulu domba. Kami melihat bahwa saat ini banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pedagang khususnya. Karena memang tuntutan dari konsumen bahwa konsumen itu menginginkan warna produk yang lebih menarik. Nah itu tantangannya. Tantangannya itu ketika kita menggunakan pewarna-pewarna yang alami, kita sulit untuk memunculkan warna-warna yang relatif pekat. Sedangkan keinginan konsumen, keinginan dari para pembeli itu ingin memperoleh produk yang warnanya menarik secara visual. Artinya di sini sangat-sangat sering terjadi bukan hanya di produk pacar Cina, bahkan di produk-produk kerupuk, produk mie basah, itu mie basah banyak menggunakan pewarna-pewarna tekstil yang kami temukan seperti itu. Menurut peneliti Prodi Teknologi Pangan Universitas Pasundan Jaka Rukmana, memang hingga saat ini produksi pewarna alami relatif belum massal. Sementara pewarna tekstil mudah dijumpai dan harganya juga sangat murah dibanding dengan pewarna alami. Selain produksi, minim juga edukasi ke produsen dan konsumen terkait bahaya penggunaan pewarna sintetis. Apa sih bahayanya ketika kita menggunakan pewarna-pewarna yang memang tidak diizinkan untuk produk pangan? Pewarna-pewarna tersebut bisa menyebabkan karsinogenik tentunya jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Pihak akademisi dalam hal ini Teknologi Pangan Universitas Pasundan terus melakukan riset untuk menciptakan inovasi, mencari formula agar pewarna pangan bisa lebih menarik. Sejumlah bahan pewarna berbahaya yang disalahgunakan untuk makanan diantaranya rodamin B dan methanil yellow yang merupakan pewarna tekstil sintetis. Bahan pewarna tersebut peruntukannya bukan untuk makanan, melainkan untuk industri pakaian. Dampaknya berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka pendek, terlebih jangka panjang. Untuk jangka pendeknya sendiri, sebenarnya kalau terlalu banyak nih misalnya terabsorpsi dari saluran cerna, itu ada efek langsung yaitu toksisitas atau keracunan. Nah keracunan ini gejala-gejalanya mulai dari mual, muntah, hingga diare, dan yang lebih parahnya hingga ke saluran pernafasan atau alergi ke kulit, hingga sampai melukai saluran cerna misalnya jadi berdarah, akhirnya muntah darah atau buang air besarnya muncul kehitaman, itu artinya ada darahnya juga. Atau robek saluran cernanya, misalnya di kerongkongan itu bisa sampai seperti itu. Kalau jangka pendek dan kalau memang dosisnya terlalu berlebihan. Nah, tetapi memang biasanya kan dosisnya tidak sangat tinggi, jadi biasanya lebih ke efek akumulasi. Efek akumulasi jangka panjang ini malah yang lebih berbahaya karena tidak terdeteksi, kita merasa aman-aman saja. Kemudian setelah akumulasi yang berbahaya ini misalnya adalah mutagenisitas. Mutagenisitas itu adalah sel-sel di dalam tubuh itu berubah. Yang paling bahaya dia berubah menjadi sel kanker. Nah, kanker-kanker ini biasanya yang berhubungan dengan pewarna ada beberapa penelitian, bisa dari kanker-kanker nasofaring atau di area pernafasan, atau pernah ada penelitian. Memang penelitiannya tidak di manusia, di hewan itu bisa sampai ke tumor otak. Tapi sampai saat ini kita belum tahu apakah tumor-tumor lain. Oke, jadi kalau benar-benar baru minum merasa, oh ternyata ini bahannya berbahaya sekali. Sebenarnya kalau misalnya kondisinya aman saja, tapi kita nggak tahu ada gejala atau tidak, jangan dipaksa muntah. Kadang ada yang muntahin deh supaya racun-racunnya keluar. Tetapi yang disarankan adalah minum air yang banyak atau minum susu yang banyak. Itu secara umum ya untuk semua benda yang harusnya zat berbahaya yang tidak dikonsumsi oleh manusia. Tetapi kalau setelah itu kita tidak diam saja, jadi mungkin kita harus mencari pertolongan medis. Nah, ketika kita mencari pertolongan medis itu, kita sambil menunggu kita bisa minum air yang banyak.
dan minum susu yang banyak. Tetapi beda lagi bila kita ada gejala. Kalau memang udah ada gejalanya langsung, misalnya sudah langsung mual, muntah, dehidrasi, atau bahkan sampai kejang-kejang dan penurunan kesadaran, tentu harus segera dibawa ke IGD. Itu kalau yang akut. Nah, tetapi kalau baru sadar, wah produk ini sudah saya makan bertahun-tahun. Kalau bertahun-tahun kita tidak ada gejala kan, jadi lebih baik mungkin kita periksakan diri, mungkin cek lab terlebih dahulu saja, misalnya darah rutin. Jadi dari darah rutin tersebut bisa kelihatan data-data umum, secara umum kesehatan kita, atau intinya medical check up lah secara umum. Gitu. Nanti kalau misalnya memang ada gejala baru, misalnya ada gejala saluran pencernaan atau pernafasan, nah itu konsultasi ke dokter spesialis sesuai dengan gejalanya. Oke, jadi sebenarnya untuk memilih makanan selalu secara umum makanan yang segar itu adalah yang terbaik. Tetapi kalau memang tidak ada pilihan, kita harus membeli makanan kemasan atau makanan yang diproses. Yang nomor satu itu pastikan makanan tersebut aman kan. Jadi kalau di Indonesia ada logo BPOM, tetapi kadang-kadang logo BPOM itu pun juga palsu. Jadi kalau memang mau lebih teliti lagi, cek langsung di website BPOM, jadi yang resmi, terdaftar. Yang kedua tentu kalau bisa jangan menggunakan pewarna, itu jauh lebih baik. Jadi kalau misalnya ada pewarna pun pilihlah pewarna alami. Misalnya dari buah-buahan bit itu bisa jadi warna merah, dari kunyit itu masih jauh lebih aman. Makanan yang terlihat berwarna tentu saja akan menggugah selera. Tidak mengherankan kini berbagai pewarna buatan laris manis di pasaran. Namun, jika pewarna buatan yang digunakan bukan pewarna makanan, melainkan pewarna tekstil yang tentunya membahayakan. Berikut tips untuk mengetahui apakah makanan yang kita konsumsi mengandung pewarna makanan atau malah pewarna pakaian. Pertama, secara visual, pewarna tekstil warnanya lebih mencolok atau lebih pekat. Tim Expose mencoba melakukan eksperimen dengan merendam handuk kecil menggunakan pewarna makanan. Handuk menjadi berwarna hijau terang dan saat dicuci warna akan semakin memudar. Sementara zat pewarna tekstil warnanya tetap alias tidak memudar. Jika dikonsumsi, makanan mengandung pewarna tekstil akan terasa pahit dan tidak nyaman di tenggorokan. Terkait masih maraknya penggunaan zat pewarna berbahaya dalam makanan, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan terus meningkatkan literasi dan menerapkan cek klik, kemasan, label, izin edar, kadaluarsa dari obat maupun makanan yang akan dikonsumsi. Dari segi medis, jika makanan yang mengandung zat berbahaya tadi dikonsumsi terus-menerus, maka zat itu akan terakumulasi di dalam tubuh sehingga mengakibatkan berbagai penyakit kronis bahkan hingga kematian. Saksikan Expose di episode berikutnya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agu Haryasa pamit undur diri. Sampai jumpa.